Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya pada hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan sukacita dan berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan dan kesempatan hidup hari ini. Bapa yang baik, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak Bapa dalam renungan pagi hari ini. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa menghidupi firman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat ke-30 sampai dengan 53. Dengan tema pagi hari ini, tiada tempat bagi kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 53 adalah bagian dari khotbah Stefanus, salah satu martir pertama dalam kekristenan. Saat Stefanus berbicara di hadapan Sanhedrin, Dewan Agama Yahudi, dalam khotbahnya ini, Stefanus memberikan tinjauan sejarah bangsa Israel dan menekankan bagaimana mereka seringkali menolak nabi-nabi yang diutus Allah. Berikut ini adalah ringkasan dari bagian dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 35. Nah, pada ayat 30 sampai 34 di sini berbicara tentang Allah menampakkan diri kepada Musa dan memerintahkannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ayat 35 sampai 43, di sini Stefanus berbicara bagaimana Musa ditolak oleh bangsanya dan dipilih oleh Allah sebagai pemimpin dan pembebas bangsa Israel. Pada ayat 44 sampai 50, Stefanus berbicara tentang tabernakel atau kemah kesaksian yang dibawa oleh bangsa Israel selama pengembaraan di padang gurun dan kemudian digantikan oleh bait suci yang dibangun oleh Salomo. Dan di dalam ayat 51 sampai 53, Stefanus menutup khotbahnya dengan teguran keras kepada para pemimpin Yahudi. Dia menuduh mereka sebagai orang yang keras kepala. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, secara keseluruhan khotbah Stefanus adalah kritik tajam terhadap ketidaktaatan dan penolakan terus-menerus bangsa Israel terhadap utusan-utusan Allah. Dan khotbah ini memperlihatkan kontinuitas penolakan tersebut dari zaman Musa hingga sampai zaman Yesus yang berpuncak pada pengkhianatan dan pembunuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah ini juga menekankan bahwa Allah tidak terbatas pada bangunan fisik seperti bait suci, tetapi Allah hadir di mana saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang tokoh bernama David Wilch menulis sebuah buku yang berjudul No Place for Christ. Secara garis besar, buku ini berisi tentang sejarah postmodern yang menolak kebenaran Kristen Alkitabiah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, postmodern adalah suatu aliran pemikiran yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme, sedangkan modernisme adalah gerakan yang muncul sebagai respon terhadap perubahan besar dalam masyarakat yang disebabkan oleh industrialisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebetulnya tidak hanya gereja postmodern yang menolak kebenaran, sebab kebenaran sudah tolak bahkan sejak umat baru terbentuk, mulai dari Musa yang ditolak oleh orang Israel yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35-39, hingga patung anak lembu emas yang dibuat umat untuk disembah yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 40-43. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini dikatakan oleh Stefanus untuk menyindir para pemuka agama yang sedang menghakimi Stefanus. Pasal ini mereka termaksud sebagai orang-orang yang menghalangi kebenaran, bahkan dengan cara ekstrim, yakni membunuh Yesus yang dikatakan di dalam ayat 52. Stefanus bahkan dengan keras berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang keras kepala, keras hati, tuli, dan menentang Roh Kudus yang dikatakan di dalam ayat ke-51. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, buktinya Stefanus sampai dibunuh akibat pertanyaan kebenaran ini yang dikatakan dalam ayat 54-60. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara rohani kita hidup dalam dua kutub yang saling berseberangan, yaitu kutub kebenaran Tuhan dan kutub ketidakbenaran, yaitu iblis. Oleh karena itu, wajar apabila kebenaran selalu dihalang-halangi. Ironisnya, gereja pun bisa menjadi tempat di mana kebenaran itu ditolak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini masuk akal. Pasalnya, Israel yang adalah umat pilihan Tuhan pun menolak Musa dan Tuhan serta memilih untuk menyembah berhala. Para pemuka agama yang seharusnya mengenali Mesias malah menjadi pelaku pembunuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu sangat mungkin di gerejalah kebenaran itu ditolak dan dihalangi. Kita tidak bisa menutup mata jikalau ada banyak gereja yang lebih menyerupai dunia. Orang-orang datang ke gereja bukan karena merindukan kebenaran, melainkan menyukai pertunjukan di dalam gereja. Meskipun begitu, kebenaran selalu akan menemukan tempat untuk bertumbuh. Jadi, meskipun selalu dihalang-halangi, kebenaran tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, kita harus selalu mewaspadai cara hidup kita, apakah kita menjadi penghalang kebenaran atau tempat bagi kebenaran bertumbuh subur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga renungan pagi ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk terus berjuang dalam iman dan memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus, inilah renungan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah dalam usaha dan pekerjaan kita dan memberikan kesehatan yang baik bagi kita semua. Haleluya. Amin.